Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sebuah makalah sejarah peradaban Islam yang berjudul Islam di Indonesia. Maka dari itu, mari kita simak. Pendahuluan latar belakang. Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sebagian besar agama Islam. Perkembangan Islam di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan Islam dari belahan bumi lainnya. Kita sebagai umat Islam dapat mengetahui akan bagaimana perkembangan Islam di Indonesia setelah Islam mengalami beberapa fase dari waktu ke waktu. Kemudian, kita juga mempunyai rumusan masalah seperti 1. Bagaimana perjuangan kemerdekaan umat Islam? Kedua, apa saja organisasi sosial Islam dalam kemerdekaan Islam? Adapun tujuan masalahnya, 1. Untuk mengetahui perjuangan kemerdekaan Islam, untuk mengetahui apa saja politik sosial Islam dalam kemerdekaan Islam. Kemudian, pembahasan. A. Gerakan modern Islam. 1. Asal-usul dan perkembangan. Gerakan yang lahir di Timur Tengah itu telah memberikan pengaruh besar kepada gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Bermula dari pembaruan pemikiran dan pendidikan Islam di Minangkabau, yang disusul oleh pembaruan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab Indonesia. Kebangkitan Islam semakin berkembang, membentuk organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti Serikat Dagang Islam SDI di Bogor tahun 1909 dan Solo 1911. Nahdlatul Ulama atau NU di Surabaya tahun 1926 dan lain-lainnya. Adapun partai-partai politik seperti Serikat Islam atau SI yang merupakan kelanjutan dari SDI dan Partai Islam Indonesia atau PPI pada tahun 1938. Belanda mendirikan sekolah-sekolah formal bagi bumi putra, terutama dari kalangan priai dan kaum bangsawan. Pendidikan Belanda tersebut membuka mata kaum terpelajar akan kondisi masyarakat Indonesia, pengetahuan mereka akan kemiskinan, kebodohan, dan ketertindasan masyarakat Indonesia pada saat mendorong organisasi sosial seperti Budi Utomo, Taman Siswa, Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, dan lain sebagainya. B. Perjuangan kemerdekaan umat Islam. 1. Masa kolonial Belanda. Nasionalisme dalam pengertian politik baru muncul setelah Haji Saman Hudi menyerahkan tampuk pimpinan SDI pada bulan Mei tahun 1912 pada host Djokroaminoto yang mengubah nama dan sifat organisasi serta memperluas ruang geraknya. Mulai terjadi perbedaan-perbedaan taktik program, pemisahan apa yang kemudian dikenal dengan Partai Komunisme Indonesia atau PKI dari SI itu secara besar-besaran pada tahun 1923. Pepecahan itu bukan saja menunjukkan perbedaan taktik, akan tetapi lebih dari itu. Maka dari itu, nasionalisme yang dikembangkannya adalah nasionalisme yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Kekecewaan itu memang beralasan, karena untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Dengan demikian, terdapat 3 kekuatan politik yang mencerminkan aliran ideologi Islam, komunisme, dan nasionalisme sekuler. Pepecahan antara 3 golongan tersebut disebabkan karena pendidikan yang mereka terima bersifat barat. Adapun berpendapat masyarakat lain, yang disebabkan pemecahan itu lebih merupakan kelanjutan wajar dari latar belakang budaya masyarakat, terutama Jawa. 2. Masa penduduk Jepang bagi golongan nasionalis dibentuk lembaga-lembaga baru seperti Gerakan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Kemudian Jepang menjanjikan kepada Indonesia dengan mengeluarkan maklumat gunakan nomor 23 atau 29 April tahun 1945 tentang BPUPKI. Keanggotaan BPUPKI didominasi oleh golongan nasionalis sekuler yang saat itu lazim disebut golongan kebangsaan. Di dalam badan inilah Soekarno mencetuskan ide Pancasilanya, meskipun di dalam rumusan Pancasila itu terdapat prinsip ketuhanan, tetapi negara pada dasarnya dipisahkan dari Islam. Tetapi saat dibahas kembali di sidang pleno, Piagam Jakarta ternyata tidak memuaskan kedua pihak, baik golongan Islam maupun golongan nasionalis. Namun akhirnya berkat usaha Agus Salim dan Soekarno, Piagam Jakarta diterima sebagai muqaddimah konstitusi dengan alasan bahwa ia merupakan suatu kompromi yang dicapai dengan susah payah.
C. Organisasi politik dan organisasi sosial Islam dalam suasana Indonesia merdeka. 1. Masa revolusi dan demokrasi liberal. Pada waktu proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, Piagam Jakarta sama sekali tidak digunakan. Soekarno-Hatta justru membuat yang lebih singkat karena ditulis karakter tergesa-gesa. BPUPKI ditingkatkan menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut PPKI. Berbeda dengan BPUPKI, ia hanya di luar Jawa, tetapi PPKI merupakan perwakilan daerah seluruh kepulauan Indonesia. Umat Islam memang gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari agresi Belanda yang datang membawa pasukan tentara. Dan para ulama di kampung-kampung menyerukan perang jihad fisabilillah. Rakyat berjuang meneriaki Allahu Akbar sampai kemerdekaan penuh Indonesia capai. 2. Masa demokrasi terpimpin. Dengan bubarnya Masyumi, Partai Islam tinggal NU, PSII, dan PERTI. Walaupun partai-partai Islam itu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijaksanaan, masa demokrasi terpimpin itu berakhir dengan gagalnya gerakan pada 30 September PKI tahun 1965 Soekarno. Tetapi secara keseluruhan peranan partai-partai Islam mengalami kemerosotan. Masa demokrasi terpimpin ini, Soekarno kembali menyuarakan ide lamanya, Nasakom, suatu pemikiran yang ingin menyatukan nasionalis sekuler, Islam, dan komunis. Akan tetapi, idenya itu dilaksanakan dengan caranya sendiri. Kemudian, 3. Masa Orde Baru. Orde Baru memang sejak semula mencanangkan pembaruan sistem politik pada tanggal 26 November tahun 1966. Yang kedua dan ketiga ditetapkan pada 22 November 1969. Sedangkan yang pertama terhenti pada tanggal 9 Maret 1970. 3 tahun kemudian, parpol difusikan dalam PPP dan PDI pada tanggal 5 Februari 1973. Pada 14 Agustus 1975, RUU Kepartaian disahkan. Kemudian yang keempat, kebangkitan baru Islam di masa Orde Baru. Munculnya bangunan-bangunan masjid yang megah-megah itu diikuti pula dengan semakin ramainya jamaah sholat, terutama dari kalangan angkatan muda. Kegiatan yang sama juga berlangsung di masjid-masjid yang diselenggarakan oleh remaja-remaja, suatu organisasi pemuda yang didirikan pada tingkat masjid oleh angkatan muda. Bahkan Karang Taruna juga ada yang melakukan kegiatan yang sama. Pengalaman di masa lampau jelas menggambarkan bahwa suatu pemikiran akan berkembang secara fleksibel apabila berakar dan mampu menjawab persoalan-persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Apa yang kita saksikan sekarang ini merupakan perkembangan wajar dari langkah-langkah yang sudah ditempuh di masa lalu. Baik, yang terakhir itu ada penutup. Kesimpulannya, gerakan yang lahir di Timur Tengah itu telah memberikan pengaruh besar kepada gerakan kebangkitan Islam di Indonesia, bermula dari pembaruan pemikiran dan pendidikan Islam di Minangkabau yang disusul oleh pembaruan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia. Kebangkitan Islam semakin berkembang, membentuk organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti Serikat Dagang Islam (SDI) di Bogor tahun 1909 dan di Solo pada tahun 1911. Lainnya, dalam perjuangan kemerdekaan umat Islam ada beberapa masa, antara lain A. Masa kolonial Belanda, B. Masa penduduk Jepang. Dan ada juga organisasi politik dan organisasi sosial Islam dalam suasana Indonesia merdeka. Terdapat beberapa masa juga, antara lain A. Masa revolusi dan demokrasi liberal, B. Masa demokrasi terpimpin, dan yang terakhir itu ada masa Orde Baru. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.